Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di perkuliahan mata kuliah Etika Bisnis masih dengan Ibu Denis Nurul Farida. Eh, kita pertemuan kedua ini minggu terakhir Bapak Ibu ya, karena minggu depan nanti akan libur ya sampai libur hari raya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya. Berdoa selesai. Baik, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Denis Nurul Farida. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Hendy atas bantuannya. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Malam Bu Waalaikumsalam. Denis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah 24 mahasiswa yang bergabung ya. Sekali lagi yang seperti diinformasikan oleh Bapak Hendy, kita di sini untuk terakhir bertemu sebelum kita libur 2 minggu, baru nanti bertemu lagi setelah Hari Raya. Seperti itu. Gimana puasanya lancar Bapak Ibu semuanya? Atau sudah ada yang Lancar Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Kalau wanita bolong wajar. Cuman kalau laki-laki perlu dipertanyakan ya. Jangan-jangan ajakan wanita. Biasanya seperti itu. Baik kalau gitu. Masih ingat minggu kemarin Ibu Denis mengajarkan apa? Etika? Etika bisnis, Bu. Etika Ya, bisnis. etika bisnis. Lebih tepatnya etika dan bisnis. Kali ini etika dalam berbisnis. Di sini saya baca chat dulu sebelum saya mulai Bapak Ibu ya. Boleh masih di jalan, nggak apa-apa off cam. Izin ke toilet ya, boleh monggo. Ibu silakan nanti bisa menyesuaikan aja. Dan nanti kalau seandainya mungkin benar-benar hektik, bisa dilihat ada kan, ini kan di record ya, jadi mungkin nanti di share seperti itu. Sekali lagi etika dalam berbisnis Bapak Ibu. Nah, di sini pentingnya etika dalam berbisnis itu minggu kemarin sudah saya jabarkan. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah melihat PPT yang saya share. Nah, di situ lebih contoh-contohnya, kasus realnya. Nah, seperti apa sih akhir-akhir ini yang lagi viral Bapak Ibu? Mungkin kalau nggak sempat lihat televisi, lihat sosial media lah ya, yang dari asupan dari televisi diupload lagi di sosial media. Nah, ada nggak sih pelanggaran-pelanggaran bisnis Kak akhir-akhir ini yang lagi viral menurut Bapak Ibu? Apa itu? Ada Bu, Korupsi timah, Bu. korupsi. Iya, sampai posisinya itu menutupi rating dari presiden ya. Jadi calon presiden yang pemilihan tuh biasanya kan lagi viral banget tuh ya, hampir setiap pemilihan itu pasti number one gitu. Tapi kasus ini benar-benar menutupi banget karena lumayan besar gitu. Bahkan informasi yang didapat oleh para jurnalis-jurnalis yang sudah di-share di sosial media melalui berita-berita itu adalah di mana itu KKN paling banyak atau paling besar sepanjang sejarah di Indonesia ya, mungkin itu viralnya. Selain itu mungkin ada suami dari artis. Nah, seperti itu. Nanti akan kita bahas apa sih sebenarnya dia mengambil apa gitu ya. Sebenarnya dia tidak mengambil uang sepeser pun dari negara. Tidak seperti kedinasan ada anggaran kemudian dialokasikan buat bangun mungkin masjid ya. Alokasinya tuh 7 triliun tapi yang dipakai hanya 3 triliun, dananya membengkak dengan kerjasama kanan kiri, tapi datanya tuh salah, pembangunannya akhirnya beberapa tahun kemudian retak. Ada yang beberapa poin-poin penting di sini di titik-titik tertentu itu bahkan ada jembatan tahun lalu tuh udah roboh padahal baru dibangun 1 tahun. Nah, macam-macam seperti itulah ya. Tapi itu benar-benar tidak seperti itu konteksnya. Makanya berbisnis ini banyak sekali faktornya. Yang dimaksud dengan KKN itu apa saja? Mari kita bedah di sini, Bapak Ibu ya. Kita akan membahas kasus-kasus real yang benar-benar besar di seluruh Indonesia, seluruh dunia juga saya paparkan di sini, Bapak Ibu.
Ini mungkin yang Bapak Ibu sudah baca di PPT yang saya share itu lebih kasus-kasus yang sudah lama. Tapi saya akan menerangkan face to face langsung, maksudnya di saat kita perkuliahan yang baru-baru ini. Kasus-kasus apa saja sih? Gitu kan. Seperti kasus pertama di Sidoarjo yang dimana eksploitasi gas Lapindo berantas sampai sekarang tuh masih belum ada respon dari pemiliknya langsung karena juga masih ada yang komplain gitu kan. Karena di situ tidak benar-benar berhenti, masih ada luapan-luapan kecil, cuman tidak seperti dulu gitu kan. Hanya saja penggantinya tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat sekitar. Mengingat memang banyak sekali, tidak hanya sekampung dua kampung, itu banyak sekali. Jadi kalau diganti memang cukup cukup banyak seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu berbisnis dalam konteks bekerja sama itu dengan alam apapun itu, entah yang kasus kemarin itu timah, ya kan, yang ini itu eksploitasi gas, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi memang paling sulit itu lebih di alamnya, karena ada batasan-batasan. Ketika itu terlalu frontal atau mungkin tidak sesuai, itu akhirnya bocor, meluap, dan lain sebagainya lah, hingga akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Dan itu justru yang akhirnya awalnya itu ladang bisnis, ladang uang, semuanya dari situ, hingga akhirnya udah nggak bisa dipakai apa-apa lagi, jadinya penyakit. Kemudian sampai sekarang kalau kita lewat, Bapak Ibu mungkin yang daerah sini atau mungkin daerah Surabaya, itu masih bau, bau banget, itu dari jarak Lapindo udah nggak ada masih bau banget. Bayangkan kalau seandainya orang di situ setiap hari menghirup itu yang tidak sehat. Apa kabar itu paru-parunya, ya kan, dan lain sebagainya. Sampai sekarang mereka juga masih mengeluhkan, tapi belum ada bahasan apapun lebih dari yang mereka harapkan. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya uang. Nah, seperti itu. Dalam kasus Lapindo, bencana memaksa penduduk kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan masa depan. Kalau di titik-titik tertentu ya, mereka kan udah tenggelam. Tapi yang di sekitar itu masih ada, ya masih bertahan ya. Tapi ya resikonya emang hirup itu tadi, dan itu sebenarnya nggak nyaman dan nggak sehat juga. Nah, ini juga dilakukan oleh para pembisnis biasanya di luar Jawa. Kenapa di luar Jawa? Karena di luar Jawa itu banyak sekali ya, mungkin ada Bapak Ibu di sini uh, yang ada di luar Jawa, banyak sekali hasil alam yang bisa dimanfaatkan. Terlebih di daerah Papua, Kalimantan, seperti itu ya. Ada mungkin emas, nggak cuma timah, ada pohon, ya kan. Banyak lah, hingga akhirnya karena kekuatan negara ini kurang untuk memumpuni, melindungi itu. Nah, itu akhirnya banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan. Mungkin yang penebangan liar, yang ditanyakan oleh masyarakat juga kenapa baru sekarang sekian ratus triliun baru terungkap. Kenapa tidak 10 juta, 20 juta? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan lah. Nah, seperti itu. Jadi kenapa nih cukup cukup banyak dan rentannya tuh cukup lama. Kenapa baru terungkap? Padahal itu besar. Nah, kenapa juga masyarakat juga nggak ada yang mencuat juga? Itu jelas-jelas daerah di situ pasti masyarakat tahu bahwa di situ ada ladang, ada timah dan lain sebagainya, ada progres di situ ya kan, pasti ada mobil riwa-riwi kayak gitu. Nah, nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Tapi di akhir dulu. Nah, di sini kita masih fokus ada beberapa kasus, ternyata dari tahun ke tahun itu ada kasus-kasus yang dimana bisnis ini nggak mudah. Makanya etika dalam berbisnis diterapkan. Ketika memang etika ini ada, nah dia paham alur untuk ranah hukumnya itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, perusahaan pun terkesan lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Ini yang seperti saya informasikan tadi, jadi mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri ya. Mereka lebih fokus untuk ada aset-aset atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mereka akhirnya kalau nggak bisa di sini ya sudah, saya usaha lain aja. Ada kan mereka usaha-usaha lain. Nah, akhirnya seperti itu. Tapi dampak dari itu akhirnya zero gitu. Dan inilah yang paling riskan dari semua bisnis itu sebenarnya di sini. Ketika memang alamnya udah rusak, ada yang bisa diperbaiki, tapi ada yang tidak. Udah nggak bisa. Karena dia benar-benar masuk di lapisan bumi yang
paling dasar dan itu memang sudah susah seperti itu, udah nggak bisa. Kedua, eh bentar, biar Bapak Ibu nggak ngantuk, saya boleh ya mendengarkan suara dari, kalau kemarin tuh lebih yang aktif yang dari Bali gitu ya. Mana kemarin yang dari Bali, sebentar. Sekarang ada Ibu Fatima ada? Siti Fatimatus. Boleh dibaca Ibu? Ya, Tadi Bu. infonya, Selamat oh, malam. oke baik. Tadi kayaknya masih di jalan. Udah sampai Bu Fatim ya? Iya, sudah. Baik. Baik, silakan Ibu. Mohon maaf, Bu, bisa dijelaskan lagi kenapa? Oh, iya, jadi bisa dibantu untuk dibaca. PPT-nya nampakkah? Poin kedua ini kita sampai di sini di slide 3. Maaf, belum di share screen Bu. Belum Tadi di-share saya screen, stop. Bu. Oh, dari tadi belum kah? Tadi sudah harusnya. Sebentar. Dari tadi sudah berhasil padahal. Saya bagikan lagi. Sinyalnya kayaknya kurang bagus. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, silakan. Poin kedua. Poin kedua ya, Bu. Iya, betul. Ini kedua. Obat anti nyamuk HIT yang diketahui memakai bahan pestisida berbahaya yang dilarang penggunaannya sejak tahun 2004. Pada kasus HIT, meski perusahaan pembuat sudah meminta maaf dan berjanji akan menarik produknya, ada kesan permintaan maaf itu klaim. Penarikan produk yang kandungannya bisa menyebabkan kanker itu terkesan tidak sungguh-sungguh dilakukan. Produk berbahaya itu masih beredar di pasaran. Oke, baik. Itu saja. Ya, Hmm. Terkesan klise, Ibu ya? klise. Klise. Oh ya. Bukan. Baik. Oke. Oh Jadi ya, Bu. kebanyakan orang, Bapak Ibu, ketika sudah ada di fase ketangkep dengan hukum, atau mungkin zaman sekarang udah bukan main hukum lagi, diviralkan gitu ya, atau bahasa Indonesia diviralkan. Malu. Nah, mereka biasanya ya minta maaf, saya menyesal. Ada lagi yang benar-benar riskan itu enggak, saya nggak menyesal. Ada, tapi jarang banget gitu ya. Ketika mereka ini bukan menjadi korban. Korban yang konteksnya itu akhirnya mereka menjadi tersangka. Nah, jarang. Kecuali mereka benar-benar dari awal memang sudah tersangka nih, bukan korban menjadi tersangka. Jarang. Biasanya ya mereka hanya menyesal, minta maaf. Nah, ujung-ujungnya Bapak Ibu ya, di sini saya akan mengarahkan atau mungkin di sini Bapak Ibu sudah melihat berita ya mungkin sementara ya hukuman untuk korupsi timah yang sekian triliun itu berapa Ibu? Berapa tahun dendanya berapa? Ada yang sudah mendengarkan nggak? Ini para pembisnis ini biasanya. Ada yang sudah mendengarkan beritanya, putusannya, putusan sementara? Kasus timah yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk suami dari artis yang cukup familiar. Ada yang sudah Oh, mendengarkan? Dewi itu ya, Bu. Kenapa, Ibu Fatim? Artis yang korupsi itu, tak, Bu? Suaminya ya. Kalau Ya. artisnya sih, Suaminya. ada hukumannya berapa? Hukumannya berapa tahun? Kalau Ngikutin nggak salah 20 tahun penjara, 20 tahun penjara, dendanya sekitar 1 atau 2 miliar gitu deh, Bu. untuk sementara ya informasinya ini, tapi ya itu tadi sih masih banyak masyarakat yang protes karena tidak sesuai. Untuk hukumannya seumur hidup, tapi dendanya 1 miliar. Sebanding nggak Bapak Ibu? Sebanding nggak menurut Bapak Ibu dengan ratusan triliun itu? Dari kacamata Bapak Ibu nih, karena hukum itu masih bisa dirubah, undang-undangannya masih bisa dirubah, gitu ya. Putusan pun kalau seandainya itu tidak fair, banyak di luar sana, akhirnya masyarakat yang kuat ini tadi bisa merubah hukum yang sudah ditetapkan. Apalagi ini masih wacana.
Contoh kasus yang dulu itu kopi sianida gitu kan, dari kacamata banyak orang, oh bukan ini, bukan ini, akhirnya dia bebas, tapi dia menjalani sekian tahun setelah ada hal-hal yang sebenarnya tuh nggak masuk. Nah, tapi ini kita akan lebih masuk di bisnisnya. Kalau itu kan bukan bisnis ya, saya akan membedah bisnisnya. Nah, kalau di sini menurut Bapak Ibu, fair nggak dengan hukumannya 1 miliar yang akan dikembalikan ke negara dengan mereka korupsinya ratusan triliun nih? Gimana, Bapak Anom? Dari kacamata Bapak Anom. Kalau menurut saya sih nggak fair ya Bu untuk dendanya. Tapi kalau untuk hukuman penjaranya sih ya itu udah maksimal ya. Tapi kalau untuk dendanya ya jauh ya karena kerugian negara bisa sampai segitu. Walaupun bukan bukan uang ya itu kan kerugiannya kerugian ini ya kerugian apa? Kerugian alam yang ditimbulkan. Tapi tetap itu merugikan sekian kalau di total itu eh, 271 triliun itu gede banget. Nggak sebanding sama dendanya. Itu sih Bu. Ya, itu betul banget. Jadi ada keanehan. Ya, Bapak juga mengikuti ya. Jadi memang harusnya kalau menurut grafik dari suatu bisnis yang dimana sudah diflorkan dalam berita, memang ini kasus yang dimana itu lagi hit-hitnya dan number one, mengalahkan itu tadi, pemerintahan, presiden, calon presiden, dan lain sebagainya. Akan tetapi, merugikan negara sekian triliun itu memang dari alam. Kenapa? Karena dia tidak ada izin. Kemudian dia menjualnya pun jauh lebih murah dengan channel-channel mereka. Makanya ada teman-teman mereka nih. Bahkan kalau di Floor kan mereka itu bukan benar-benar pengusaha, para pembisnis di bidang itu. Ada yang karyawan, ada yang dari perbankan, ada yang dari apa ya kayak dunia keartisan tapi nggak sampai sampai di artis yang mungkin model dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi mereka sudah ada kayak lingkup yang dimana mereka punya kenal, bukan benar-benar pembisnis. Nah, kenapa bisa dirugikan sekian triliun ya? Karena mereka harusnya itu diolah oleh negara. Ketika negara mengolah itu, ya kan? Atau mungkin swasta boleh mengolah ketika memang punya PT, tapi dengan perizinan yang sesuai dengan etika bisnisnya seperti apa, hukum bisnisnya harus dijalankan seperti apa. Seperti itu. Nah, gunanya apa ini? Merugikan masyarakat. Nah, ketika banyak hal sumber daya alam yang dihasilkan suatu negara, seperti negara-negara maju, ketika tidak ada fraud ya, sekali lagi tidak ada fraud di sini, itu akan kembali ke masyarakat Bapak Ibu, seperti yang diadopsi oleh ya banyak lah negara-negara luar negeri ya, ya paling minim mungkin Australia lah ya, banyak sekali di situ hampir tidak ada pajak-pajak yang mengikat terlalu besar, rumah aja jauh lebih murah. Kalau ada lagi negara yang lain itu kalau menikah punya anak justru dapat sekian ratusan juta bahkan. Seperti itu. Jadi akan kembali ke masyarakat. Cuman dalam konteks tidak ada fraud. Nah, makanya ada statement di mana salah satu uh, orang penting lah di Indonesia gitu ya, Bapak Mahfud, Bapak Ibu juga mungkin paham, itu mengatakan bahwasanya korupsi terlebih hanya ya, hanya untuk hasil alam aja. Ini belum yang lain-lain ya. Itu kita akan diadopsi atau disubsidi itu 30 juta per bulan, bayangkan, per bulan. Belum yang lain-lain nih. Kan banyak fraud ya kasusnya ya. Seperti itu. Tapi yang menjadi anehnya yang digiring ketika berita itu sudah viral, sudah ada di masyarakat. Kenapa hanya ya ada yang minta maaf, ada yang merasa bersalah, ada yang ekspresinya itu biasa aja gitu kan. Nah, itu kenapa gitu kan? Biasanya ada pakar-pakar di sini gitu. Apakah Indonesia ini seperti ini? Sebelum ada statement untuk keluar ya, uh, seumur hidup itu tadi, kemudian hanya 1 miliar. Belum belum apa di fase itu. Mereka sudah bilang, apakah sudah terbaca ketika korupsi hukumannya sekian, pengembaliannya sekian. Dan ternyata benar gitu kan. Sebenarnya hukuman paling paling maksimal itu bukan seumur hidup Bapak Ibu, tapi hukuman mati. Jadi ada di atasnya lagi. Seperti itu ya, Pak Anom ya. Cuman di sini seumur hidup. Nah, saya
Hmm, ingin tanya kepada Bapak Ibu, hukuman seumur hidup itu eh, menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Hukuman seumur hidup itu seperti apa? Sesuai dengan usia kita, Bu. Pas Sesuai dengan dijatuhkan usia. Oke, ada yang lain? Ini ada dua nih. Seumur hidup di penjara sampai mati ya, Bu. Nih, kan ada dua. Oke, menarik bukan? Bahasanya ternyata mereka mindsetnya berbeda. Di berita-berita pun ketika orang berbicara mengumumkan dihukum seumur hidup, gitu ya. Dengan siapa nih tadi? Bu Sulfi dengan Bu Fatin ya tadi yang jawab. Nah, Bapak Anom, sebelum saya jawab, Pak Anom, menurut Bapak dihukum seumur hidup, kata Bapak tadi kan, oh ya ini sudah maksimal, kan? Nah, sebenarnya belum Bapak ya, ada hukuman mati. Itu pun kasus yang udah besar, tapi ini udah cukup besar tuh. Nah, menurut Bapak kalau seumur hidup itu bagaimana? Sesuai dengan umurnya, contohnya saya umurnya 32 tahun. Kalau seumur hidup, saya dihukum di penjara 32 tahun. Tapi kalau versinya Ibu Fatim, kalau seumur hidup ya sampai mati di penjara udah. Gimana nih? Saya sama jawabannya dengan Sulfi, itu seumur kita, usia kita. Oke. Ada yang lain Saya nggak? Bu, saya Ada Bu, yang lain nggak? Saya butuh satu lagi nih. Seru saya nih Bu, kayaknya. Masih banyak yang belum paham. Ayo, siapa? Bu saya Wiji. Oke. Gimana Bu Wiji? menurut kacamata saya Bu, hukuman seumur hidup tuh hukuman yang eh, sampai umurnya di penjara, tapi masih bisa nanti dapat ke seperti pengurangan hukuman Bu. Ditambah lagi ada dendanya. Itu Bu, menurut saya. Mm-mm. Oke. Kalau dendanya ya, tadi kan sudah ada tuh dendanya 1 miliar tadi. Ya biasanya ada remisi ya kan. Belum ada remisi, ada banding, ada potongan hukuman. Biasanya tuh kalau Agustus ya kan, lagi lagi ulang tahun nih negara ini. Tapi harus dilihat dulu berapa tahun dia itu lama nggak. Kalau terlalu pendek hukuman itu tidak bisa mendapatkan itu. Kemudian di sisi lain dia di penjara tuh ngapain aja, baik enggak sifatnya dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah ada lagi nggak? Saya satu lagi deh. Ada Aku yang Bu, bisa juga? nambahin aja Bu. Aku mau Boleh, nambahin aja Bu. Pak Nambahin Kiki dari ya. teman-teman. Ya, dari teman-teman aku juga sepakat Bu. Yang artinya orang tersebut akan dipenjara sepanjang sisa hidupnya kecuali jika hukuman tersebut itu dicabut atau diubah oleh otoritas yang berwenang. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Oke, jawaban yang bagus ya Pak Kiki ya. Terima kasih banyak. Jadi memang seperti itu ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar memang hukuman seumur hidup itu sendiri sebenarnya pidana ya, pidana penjara selama terpidana itu hidup hingga meninggal dunia. Sekali lagi, hidup hingga meninggal dunia. Jadi bukan sesuai dengan umurnya. Bukan ketika kita berumur 20 tahun, dia akan dipenjara 20 tahun. Tidak. Jadi memang ya, dia dipenjara hingga meninggal dunia. Itu seumur hidup. Jadi banyak penafsiran yang salah di sini ya, Bapak Ibu ya. Cuman itu tadi, ketika memang dia ada banding dan lain sebagainya, ya ada remisi, ada banyak lah. Pasti akan berkurang. Nah, berbeda dengan biasanya hukuman mati. Udah paling nggak bisa itu ya. Kecuali biasanya kalau di luar negeri hukuman mati dia udah nggak bisa. Untuk banding nggak bisa, tapi di Indonesia masih bisa gitu kan. Ada satu dua hal yang viral, wah mati nih, pasti orang-orang nunggu kapan nih ditembaknya, dan lain sebagainya. Ketika banding, tiba-tiba berita itu udah ngilang. Loh kenapa? Bandingnya tuh apa? Diterimanya tuh kenapa? Nah ini yang memang di Indonesia masih masih harus ditingkatkan lagi ya, bahwa kita tahu sendiri fraud di Indonesia tuh juara 5 terbesar sedunia. Bahkan Bapak Ibu kalau seandainya ada di kacamata bisnis gitu yang ngikutin bisnis, ini akan diimplementasikan ke film juga Bapak Ibu. Rame juga tuh di dunia itu ada 5 film bahkan yang di tengah-tengahnya itu ya. Itu bahas Indonesia. Jadi dihukum
Rata-rata gitu. Bukan soal etika untuk menyapa dan lain sebagainya itu bagus. Cuman untuk bisnis dan hukumnya. Jadi rata-rata mereka bercerita Indonesia tuh rumit gitu. Ketika sudah dihukum, pasti nanti juga nggak apa-apa. Pasti juga, bahkan ada digambarkan itu. Pasti juga kalau seandainya dia orang kaya, dia bisa keliaran, dia seperti di hotel. Ada di filmnya. Mulai dari film Cina, film luar negeri, Bapak coba searching, Ibu coba searching, sampai segitunya. Dan Indonesia tidak pernah ada konfirmasi izin dari luar negeri. Tahu-tahu sudah viral ketika filmnya itu sudah tayang. Seperti itu. Jadi di mata dunia memang cukup cukup rumit lah seperti itu. Tidak hanya di etikanya tapi di hukumnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ya, pentingnya untuk berbisnis memahami etika dan juga hukuman ini jauhnya tuh seperti apa, memang harus jelas. Undang-undangnya juga seperti itu. Kemarin juga ada wacana hoax mau dihapus. Kok bisa hoax mau dihapus? Padahal itu penting loh. Banyak orang yang terjerumus di situ juga kan kasus berita hoax. Jadi banyak hal dan semua itu bisa dirubah kok Bapak Ibu. Bukan karena kita tuh mahasiswa terus kita nggak bisa merubah atau apa. Bisa ketika memang suara itu banyak. Contohnya kasusnya yang kopi sianida tadi gitu ya, ketika ada keanehan banyak masyarakat mendukung akhirnya lepas juga kan gitu. Tapi ya beritanya nggak tahu kemana, jadi kok bisa gitu kan. Terus yang menggantikan siapa juga belum tahu. Nah, di Indonesia memang harus ditelaah hal-hal seperti itu dan masih bisa dirubah mulai dari diri kita sendiri ketika kita menyayangi negara kita. Kalau nggak kita hanya diem aja, nggak ada petisi atau apa suatu hal yang buruk ya akhirnya akan seperti ini terus. Kemudian, pengaruh bisnis terhadap etika. Dari kasus-kasus yang disebutkan, bagaimana perusahaan bersedia melakukan apa saja demi laba. Kemudian yang kedua, dalam bisnis, satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang saham. Kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal ya bagi shareholders. Fokus itu membuat perusahaan yang berpikiran pendek dengan segala cara berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keuntungan. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis. Di sini poinnya Bapak Ibu. Nah, seringkali Bapak Ibu mungkin kalau sudah terjun di bisnis, entah itu punya bisnisnya sendiri, PT-nya sendiri seperti yang Ibu yang di Bali kemarin ya kan, atau mungkin karyawan, atau mungkin sering ke lapangan bagiannya itu PR atau marketing atau manajer gitu ya. Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri ketika orang butuh itu baik banget. Kalau enggak. Berbeda dengan orang tulus. Dia mau dia tuh butuh atau nggak butuh, dia akan ramah ke semua orang. Nggak harus dengan mungkin ownernya, mungkin pemilik perusahaan yang konteksnya itu manajemennya, enggak. Mungkin dia akan ramah ke bagian UB-nya. Mungkin sudah pernah ada masalah tapi diperbaiki lagi. Nah, itu jarang seperti itu Bapak Ibu. Pertahankan orang-orang yang mungkin Bapak Ibu punya karyawan seperti itu. Ya, jadi EQ-nya itu lebih baik dibanding IQ-nya. Nah, kita berbicara soal etika bisnis. Ya, saya menyinggung IQ dan EQ. Ada lagi nggak? Satu lagi yang belum saya sebutkan. Apa itu? Ini yang paling penting di antara IQ dan EQ. Biasanya, biasanya ini yang ngerti tuh kalau nggak manajer ya HRD, apalagi HRD. Tapi dalam ilmu bisnis harus tahu nih Bapak Ibu, harus mengerti, bahkan harus diterapkan. Tidak cuma di dunia bisnis. Implementasikan kepada integritas Bapak Ibu sendiri, bukan hanya perusahaan nih, Bapak Ibu sendiri. Jadi mau Bapak itu waktu kerja atau enggak. Jadi Bapak itu sama Ibu tuh punya sesuatu hal value yang melebihi harga diri Bapak Ibu. Nah, ada IQ, apalagi Bapak Ibu satunya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Bapak Ibu lagi kerja apa? SQ, Bu. SQ. Oke, SQ. Siapa nih yang jawab? Pak Anom, Bu. Pak Endi. Oke. Dibantu Pak Anom tadi.
Bapak Ibu. IQ, EQ, SQ. Saya jabarkan sedikit saja ya. Yang penting aja. Jadi IQ itu intelijen. Ketika Bapak Ibu itu intelijen itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tuh bisa aja nggak terlalu pinter, tapi itu tekun belajar. Ada yang kalau Bapak Ibu lihat mungkin karyawannya atau anaknya, itu dia tuh nggak pernah yang namanya belajar. Tapi tuh setiap ada pertanyaan tuh nyambung otaknya gitu ya. Tapi setiap ada permasalahan tuh jawabannya tuh out of the box banget. Itu dapat dari mana nggak tahu ya. Memang dari nalar dia sendiri. Dasarnya memang dia cerdas. Jadi ada dua. Dan itu masuk di IQ. Dua-duanya boleh. Karena banyak kasus yang dimana walaupun orang pintar belum tentu cerdas, orang cerdas belum tentu cerdik. Nah, itu masuk di IQ sih sebenarnya. Nah, kemudian di IQ itu lebih kepada bagaimana dia bersikap. Contoh, ketika seseorang itu merasa benar dan memang disamadengankan benar kok. Tapi ketika dia itu merasa paling benar, kemudian dia itu ya sudah saya benar dan berbicara ke orang lebih tua atau atasan dengan nada lebih tinggi yang seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya memang disampaikan dengan etika yang dimana orang yang lebih tua harus dihormatin. Orang tua harus dihormatin. Ya, jadi guru terbaik selain pengalaman itu keadaan yang mengajarkan kita. Dulu ketika kita belum bisa apa-apa, belum bisa ngomong a i u e o, ya orang tua kok yang ngajarin. Selain orang tua ada nggak? Ada orang lebih tua, guru mungkin, tetangga mungkin, nggak mungkin kita langsung bisa seperti itu. Dan itu berproses. Walaupun Bapak Ibu belajar sendiri di rumah, cuman nggak mungkin 100% bisa. Gitu kan? Jadi makanya ada kata-kata mau kamu benar, sekalipun kamu paling benar yang konteksnya orang tuamu atau orang yang lebih tua itu benar-benar kelihatan salah, nggak perlu ngotot dengan nada yang lebih tinggi. Nah, di sini, apalagi di Indonesia ya, ini poinnya, dengarkan saja dulu, kemudian sanggah, ya mohon maaf, jadi bla 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 bla, boleh dengan maaf. Bisa saya jelaskan? Saya boleh minta waktunya? Begitu. Jadi nggak perlu kita nada lebih tinggi seolah kita merasa lebih baik dari orang tua kita atau orang yang lebih tua. Nah, ketika memang salah benar-benar riskan, bagaimana nunggu? Ya kan ada ranah hukum. Nggak perlu kita yang berlebihan menghakimi sendiri itu nggak perlu. Ya, jadi jangan sampai kultur ini luntur. Sekali lagi jangan sampai kultur ini luntur. Karena ini dipunyai Indonesia sangat kental. Seiring berjalannya waktu tuh hilang. Tinggal dikit gitu. Banyak kalau ketika kita lihat di luaran sana kemudian diviralkan, kasihan gitu. Justru orang, iya benar, tapi akhirnya yang memviralkan ini akhirnya salah. Nah, contoh kasus yang waktu itu artisnya, banyak sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Saya hanya ngambil contoh. Waktu itu artisnya Probolinggo ya, yang memviralkan bahwasannya anak SPG, anak SPG atau PSG ya, PSG kayaknya ya, PSG yang masih SMA kayaknya. Nah, kelas 2 dia tuh salah, kurang ramah dan lain sebagainya. Kalau dalam ilmu manajemen bisnis memang salah. Pertama harus ramah. Kedua kalau nggak ngerti tanya. Ketiga kenapa nggak ada kontrol untuk anak yang dimana di situ tuh cuma PSG loh. Kenapa karyawannya kemana gitu kan? Dan ini bukan kasus pertama. Berarti memang manajemennya nih kemana nih kayak gitu kan. Cuman ketika diviralkan justru dia yang harus minta maaf ke depan umum. Nah, kenapa? Padahal sebenarnya kalau dalam kacamata bisnis benar. Cuman akhirnya banyak orang dari kacamata berbeda, dia menghina-hina berlebihan, sudah menghina di tokonya, diviralkan, dihina lagi di mobilnya, seperti tidak terima dan sebagainya. Dan tidak ada toleran, harusnya itu kan anak kecil, kenapa nggak dikasih tahu aja, kenapa nggak ada di form komplain dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya menjadi bumerang untuk kita, hati-hati. Makanya EQ ini biasanya di atas kapasitasnya ya, maksudnya ya, di mata orang itu di atasnya IQ. Saya ambil contoh lagi, ketika banyak kasus dia itu pinter, jadi karyawan terbaik,
Tapi ternyata dia ada satu kasus saja mungkin dengan temennya menipu. Padahal nipu sama temennya nggak ada tuh dalam kasus di perusahaan dia. Kemudian di cut off. Nah seperti itu. Padahal belum berhubungan dengan hukum nih. Ada lagi yang mungkin kasus yang sekarang itu banyak banget kasusnya lebih ke kasus perselingkuhan, pasangan. Sebenarnya nggak ada ngaruh-ngaruhnya sih. Apa ngaruhnya ke perusahaan? Nggak ada. Orang kerja dia baik kok. Apalagi jabatannya tinggi dan sebagainya. Tapi kebanyakan ya di cut off ya. Karena itu tadi. EQ-nya dianggap di mata atau kacamata orang umum itu memang jauh lebih baik dibanding IQ. Nah, SQ, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak ngantuk kan ya? Nggak. Tidak, Bu. Masih semangat ya. Karena pembelajaran online tuh cukup-cukup riskan. Jarak jauh soalnya ya kan. Kadangkala disambi dengan lihat drakor, nyanyi-nyanyi gitu. Baik, yang penting mendengarkan. Kemudian, yang ketiga SQ. Nah, ada yang tahu nggak SQ apa? Karena tadi yang jawab itu Bapak Hendy, yang berkuliah aja yang jawab. Saya kasih poin deh ya, 15. Buat tambahan Bapak Spiritual, Ibu. Bu. Spiritual. Hmm. Jadi seperti apa penjabaran spiritual? Betul, spiritual. Spiritual. Ngertian. Penjabarannya seperti apa contohnya? Spiritual itu Eh, seperti apa? Kecerdasan spiritual seseorang termasuk kesadaran akan makna hidup, nilai-nilai, tujuan, dan koneksi dengan yang lebih besar dari diri sendiri, Bu. Contohnya, kalau itu kan definisi ya. Biasanya di Google ada. Saya lebih main di contohnya nih, biar orang gampang nangkep. Mungkin saat seseorang itu bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya dia gitu loh, Bu. Saat dia merasa banyak hal yang dia hadapi dalam hidupnya, tapi ada satu titik di mana dia tuh merasa damai saat dia meningkatkan spiritualnya. Mungkin begitu sih, Bu. Masih belum maksimal sih Bu ya, tapi terima kasih banyak. Jawabannya SQ betul ya, spiritual. Bapak Ibu gini, ketika Bapak Ibu ada di titik IQ Bapak Ibu, wah di atas rata-rata. Wah saya itu kalau kerja dan manajer dan lain-lain, saya tahu nih berhubungan dengan orang banyak tuh gimana. IQ-nya dapat, X-nya dapat. SQ, dia di titik di mana ketika, udahlah saya keluar aja, contoh ya. Sebelum saya kasih contoh realnya. Udahlah saya keluar aja, gaji 15 juta. Harusnya di tahun ini, di tahun kedua, saya tuh udah 20 juta, kayak minimal 17 juta. Masa masih tetap? Nah, dengan saya seperti ini, harusnya perusahaan tuh sadar dong. Jarang lo dapet seperti saya. Tanpa dia menelaah, mampu nggak perusahaannya. Nah, ada kesombongan di situ. Nah, kemudian setelah itu, udahlah saya resign aja. Saya nggak butuh pekerjaan ini. Kemudian dia resignnya dengan cara nggak bilang. Tanpa pengunduran diri. Banyak seperti ini Bapak Ibu ya, hati-hati. Banyak seperti ini. Dia merasa perusahaannya selama ini tidak menghormati dia, apalagi soal gaji dan sebagainya. Nah, dia keluar tanpa reason itu juga sangat buruk sekali. Udah bukan tingkatnya EQ lagi nih, udah masuk di SQ karena ada embel-embel Bapak Ibu. Ya, aku lebih baik kok. Bahkan kalau nggak ada saya, perusahaan ini nggak mungkin achieve dalam 1 tahun targetnya bla bla. Seperti itu. Contoh lain, itu SQ ya. Contoh lain, wah buatan ini yang Bapak Ibu kalau seandainya melihat beberapa film, termasuk mungkin yang film Titanic, tahu ya Bapak Ibu ya? Dulu banget itu zaman saya kecil. Tahu ya Ibu ya, Titanic, Ibu Antik, Ibu Antik atau Antik ya? Ya, Tahu, Bu. dia menyombongkan diri, wah ini kapal udah terbaik. Memang, jangankan dia, kita aja belum tentu kok seperti dia. Nah, kemudian, tapi ada kata-kata, nggak mungkin kapal saya ini akan rusak
atau tenggelam. Bahkan Tuhan saja tidak mungkin bisa merusak atau menenggelamkan ini. Nah, ada kesombongan. Dia lupa bahwasanya dia itu milik Tuhan. Dia lupa bahwasanya besok aja kita hidup atau mati nggak tahu. Nah, tingkatannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini lebih parah. Jadi sudah selain kesombongan kayak menantang keadaan yang dimana dia merasa segalanya bedanya gitu. Makanya ada tingkatan-tingkatan. IQ, EQ, dan SQ itu paling tinggi udah. Penilaian paling tinggi karena dia udah di atas banget nih. Kalau EQ dia masih bisa ditoleran lah, mungkin ada kesalahannya. Atau masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah SQ udah menantang keadaan, menantang Tuhan. Akhirnya tenggelam juga kan. Terus mana? Dan itu menjadi film yang panjang masa, bagus banget, banyak orang yang mengenal dengan dibalut dengan ada percintaan di situ ya, diangkat dengan percintaannya. Sebenarnya di dalam itu ada banyak ilmu bisnis yang dipelajari Bapak Ibu ya, bagaimana cara mengolah dengan kapal yang sebesar itu di zaman dulu loh, zaman dulu banget tuh itu. Dan itu memang sulit kalau orang nggak cerdas. Cuman ada kesombongan di situ, kesombongannya udah melebihi rata-rata nih. Mungkin lah Tuhan bisa menenggelamkan ini. Ya banyak juga kasus sekarang itu eh, ketika ada orang menciptakan eh, anti gempa atau mungkin anti kematian. Banyak kan orang-orang luar seperti itu ya. Ternyata gempa juga gitu kan ya. Jadi ya itu tadi jangan ada unsur SQ yang dilanggar karena ini riskan banget kalau udah menantang keadaan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini sudah bisa membedakan IQ. Terlebih kalau EQ sama EQ beda banget. Tapi kalau EQ sama SQ biasanya tuh agak-agak beda tipis ya. Apalagi kalau Bapak Ibu menemui mungkin tes-tes psikologi mau kerja atau mungkin apalah ya masuk kedinasan atau apa, biasanya ini keluar dan agak-agak tipis soalnya tuh beda-beda tipis kalau kita nggak bener-bener teliti antara IQ sama SQ bener-bener tabu banget. Kalau yang saya jabarkan udah beda nih ya. Jadi ada yang menantang Tuhan, ada yang uh, resign tanpa izin, dia merasa lebih dan lain sebagainya. Cuman biasanya kalau di soal-soal tuh beda-bedain tipis. Jadi hati-hati banget gitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum saya lanjut. Tidak ada? Aman ya? Baik. Oke, teori terdahulu. Tanpa teori terdahulu, Bapak Ibu juga nanti akan menemui skripsi yang seperti ini, yang saya bilang. Saya selalu mengangkat ini. Ini biasanya sering keluar. Hanya saja kalau seandainya Bapak Ibu mengangkat di mana penelitiannya terbaru ya, tahun-tahunnya terbaru, monggo. Tapi ini biasanya sering keluar. Dalam buku Winners Never Get, di mana kunci utama kesuksesan adalah reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Nah, ini adalah seolah lebih dari harga diri ya Bapak Ibu ya. Integritas. Integritas perusahaan. Integritas diri sendiri. Ya. Integritas keluarga. Ini lebih dari jati diri. Ini lebih dari harga diri. Contoh, perusahaan itu tuh bagus, penjualannya ya nggak usah dilakukan lagi. Biasanya tuh orang-orang di situ tuh ramah dan lain sebagainya lah ya. Nah, tapi integritasnya lebih dari itu. Biasanya itu orang-orang di situ ya tiap tahun itu kasih sesuatu hal. Jadi mungkin mau hari raya atau mungkin seandainya dia Protestan dia tuh di hari Natalnya jadi berdampak dan banyak hal lain. Jadi orang tuh gampang nginget integritas tuh seperti itu Bapak Ibu. Jadi melebihi harga diri. Jadi orang tuh akan terkesan di mana akhirnya perusahaan itu memegang teguh itu. Oh ya deh, saya ternyata perusahaan ini bertahan karena banyak dicintai juga. Selain kualitasnya bagus. Gitu. Jadi ada kepercayaan dari pihak lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next, saya hapus dulu.
Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat, karena bukan hukum. Minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa memang etika itu tidak ada hukum, ya. Jadi tidak ada peraturan yang mengikat dalam etika. Tapi etika ini jelas diterapkan di mana saja. Salam, sandarkan doa. Gitu. Tetapi harus diingatkan dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Oh, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, suara saya jelas nggak? Takutnya sinyal saya nggak bagus. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Oh, ya Jelas. udah aman. Jelas, Bu. Baik, etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum. Banyak di situ akhirnya. Ketika Bapak Ibu ada keberuntungan lah di kita ya. Keberuntungan tapi sering, karena ya Bapak Ibu etikanya bagus. Dari orang yang mungkin belum bergabung dengan Bapak Ibu, dari perusahaan A yang belum bergabung dengan kerjasamanya Bapak Ibu gitu ya. Tapi suatu saat nanti itu akan bergabung dengan cara mungkin mereka melihat, pergerakan dia ini bagus ya. Mungkin dia itu perfeksionis, dia itu selektif, atau mungkin dia belum ada kesempatan untuk bergabung karena banyak hal yang dipertimbangkan. Masih terikat kontrak mungkin, masih banyak hal lah yang dipikirkan. Nah, makanya jangan melulu tentang bisnis itu menghormati orang yang lebih tinggi, orang yang memandang merek handphone, kemudian mobil, pakai apa gitu. Jadi biasakan tulus kepada semua orang bahwasanya ini bisnis saya, lillahi ta'ala, ketika memang sudah itu berhasil di atas, saya tidak akan melupakan yang di bawah. Makanya dalam bisnis pun diterapkan tuh ada ilmu CSR. Nah, jadi itu memang biasanya berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kalau CRM sudah, kalau CSR belum diajarkan ya, kalau CRM belum juga ya Bapak Ibu. Mata kuliah lain? Belum, Bu. Oke. Nah, ini CSR biasanya seperti itu. Kalau CRM itu ilmu yang mempelajari dengan pembisnisnya, tapi lebih kepada lebih dalam lagi, nggak cuma komunikasinya yang bagus seperti PR, bukan, lebih ke cara-caranya seperti apa sih agar bertahan, dan itu selalu bergulir, bukan monoton, bukan hanya sekedar WA-WAan, bukan, banyak banget, dan itu lebih dalam lagi. Jadi dua hal ini CSR sama CRM beda. Nah, mungkin akan dibedah oleh dosen lain dalam mata kuliahnya ya Bapak Ibu ya. Kita fokus di etika dalam berbisnis. Boleh Bapak Ibu dibaca di sini. Sebentar saya lihat dulu. Ada Ibu Nabila ada? Nabila Amaninur Azahra. Ada, Bu. Oke, silakan dibaca Ibu Nabila. Masalah etika dalam bisnis: 1. Suap atau bribery. 2. Paksaan atau coercion. 3. Penipuan atau deception. 4. Pencurian atau theft. 5. Diskriminasi tidak jelas. 6. Unfair discrimination. Sorry, itu masih 5 ya. Jadi bahasa Inggrisnya dari 5 itu. Suap atau bribery, paksaan atau coercion, penipuan atau deception, pencurian atau theft, diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination. Seperti itu. Jadi masalah etika dalam berbisnis itu banyak, ada yang penipuan, yang tadi ada fraud ya atau korupsi, ada paksaan. Nah, ini hati-hati. Kalau suap biasanya jelas gitu ya. Ada nggak mungkin dalam kasus suap atau korupsi itu biasanya 1-2 orang. Seperti itu. Biasanya ada hal lain di situ. Biasanya makanya ada terseret korupsi 1 tangkap,
ada lagi. Dia tuh kayak nge-breakdown gitu, sama kayak kasusnya mungkin narkoba. Ternyata yang nggak cuma yang pakai nih, siapa nih yang pengedar? Otaknya pengedar siapa nih? Temennya pengedar siapa nih? Yang jadi kurir siapa nih? Jadi kayak pasti banyak yang ketangkep di situ. Nah, kemudian dalam unsur itu biasanya ada kasus suap juga, ada yang harusnya ketangkep, ternyata tidak, ada yang mungkin tangkap, tapi ternyata hanya eh, di BKN aja gitu kan, itu disembuhkan. Jadi macam-macam. Tapi mereka juga ada kacamata tingkatannya seperti apa nih dan keseringannya seperti apa. Apakah pernah ketangkap terus ketangkap lagi kayak ya. Ini juga ada di kasus bisnis. Nah, tapi kalau paksaan, ini yang mengerikan sih Bapak Ibu ya. Paksaan ini sendiri kalau tidak ada bukti yang kuat, kalau Bapak Ibu tidak merekam dan lain sebagainya, ini biasanya bisa dibelokkan. Ya, beda dengan kasus kasus penipuan. Kalau seandainya Bapak Ibu ada ditipu, ya kan, biasanya kan ada jejak kayak ditipunya nggak ada CCTV atau mungkin saya nggak pakai CCTV, mungkin pakai bank transferan. Tapi kalau paksaan, apa? Dia nggak pakai fisik juga kadang kala. Kalau fisik masuk masuk lagi kan, ada beda undang-undang, beda hukum juga gitu ya. Tapi paksaan ini benar-benar kayak hanya di bibir aja gitu ya. Makanya kalau hal penting atau apa rekam aja, nggak apa-apa untuk bahan bukti. Nah seperti itu. Pencurian jelas, diskriminasi tidak jelas nih sering terjadi dalam suatu bisnis antara mungkin orang-orang yang senior dengan junior. Kemarin juga ada kasus yang meninggal itu kan ya, meninggal 1 tahun tapi ternyata tidak diflorkan kepada keluarganya, dianggap masih hidup, ternyata itu masuk penipuan juga tuh. Udah diskriminasi, masuk ke penipuan, masuk ke pembohongan juga, ya kan? Karena dia membohongi keluarganya karena masih hidup ya Bapak Ibu ya, dengan cara mengedit bajunya, padahal dia udah meninggal kayak gitu. Jadi kalau dalam suatu bisnis semakin panjang runutannya, dia akan namanya tuh berlapis, kasusnya berlapis, banyak banget gitu. Selanjutnya ini tidak saya terangkan ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada tugas ya Bapak Ibu ya. Tapi tenang aja, kita kan ketemunya masih lama, 2 minggu lagi gitu. Nanti ini boleh saya mana nih ya chat ya, Bapak Ibu ya. Dikumpulkan boleh di screen nanti di grup Bapak Ibu di kelas, dikumpulkan di email saya ini Bapak Ibu. Kemudian keywordnya nomor absen, kemudian NIM, nama sesuai absen, kelas apa ya Bapak Ibu ya, efektif apa gitu kan, titipkan maksimal 19 ya, 19 April 2024. Karena kita akan bertemu pembelajaran lagi di tanggal 22 Bapak Ibu ya, sama. Di jam yang sama ya Pak Hendi ya? Atau mundur? 7. Setelah hari raya dimulai 6:30. Oke, 6:30 ya, sampai jam 9. Ya. Sampai jam 9. Ya. Iya, sampai jam 9. Sebentar saya kirim dulu. Oke. Nah, itu bisa di screenshot ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ibu harap diperhatikan yang Bapak Ibu jabarkan seputar etika bisnis, tapi
itu benar-benar real, nggak boleh ada yang searching di Google. Jadi kelihatan nanti ya, bolehlah untuk membantu kata-kata boleh. Cuman benar-benar yang diceritakan itu adalah Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Bapak Ibu itu apa saja yang sudah dilaluin. Apakah berbisnis itu melulu tentang fraud? Tidak. Apakah berbisnis itu melulu tentang sering telat, apalagi biasanya kasusnya orang Indonesia, orang dalam mungkin ya yang sempat kita bahas minggu kemarin. Tapi tidak, banyak hal. Contoh, Bapak Ibu yang beberapa waktu lalu ada nggak dan mengenal nggak di lingkungan sekitar deh ya. Tapi kita membahasnya di sini dulu. Yang lagi ada di berita-berita, Bapak Ibu melihat bahwasanya persaingan bisnis sampai meninggal, melihat nggak berita itu? Wanita, Bu, dulunya pilot, dulunya artis. Nah, boleh diangkat seperti itu. Padahal seharusnya menurut etika bisnis ya nggak boleh gitu kan. Itu udah banyak hal yang dilanggar ya. Sampai tembus ke agama tuh kan, dalam agama apapun juga nggak boleh kan membunuh. Nah, itu boleh diangkat karena di Indonesia ini ya memang seperti ini gitu ya. Ada daerah-daerah tertentu yang riskan juga boleh Bapak Ibu angkat. Sekali lagi boleh dan itu menarik. Ya, apalagi dalam persaingan bisnis ya konteksnya ya. Jangan melebar kemana-mana. Mungkin pernah pacaran ditolak, nembak ditolak, jangan jangan kasusnya beda ya Bapak Ibu ya. Benar-benar di bisnis. Dan Bapak Ibu ketika punya cerita seperti itu, silakan di sini diceritakan dan solusinya apa? Apakah itu masih tetap berjalan? Karena kalau kasusnya siapa itu ya yang meninggal itu ya, Felicia ya, saya lupa ya. Ya, Stepi Agnesia aktif bukan? dulu. Siapa? Siapa Bapak Ibu? Stepi Agnia bukannya? Dia saya Kalau kurang nggak paham salah. namanya. Tapi dia artis dulu, terus tidak boleh bekerja karena dia menikah dengan pilot. Tapi memang putar bisnis sih, ya bisnis, persaingan bisnis dengan rekan kerjanya, sama istri pilot juga kayak gitu ya, sampai dia klarifikasi kok gitu dan banyaklah unsur bisnisnya. Nah, di situ yang Bapak Ibu ceritakan ya solusinya apa? Apakah memang berhenti tidak ada solusi? Apakah memang cukup dengan kesabaran aja? Karena ini kasusnya selesai dengan meninggal, ya berarti memang udah nggak ada gitu kan ya. Nah itu hasilnya apa? Lupa hasilnya apa? Apakah tidak ada hasil? Nggak apa-apa kalau memang sudah pernah meninggal. Boleh menceritakan diri sendiri dengan bisnisnya, dengan mungkin cerita-cerita yang dimana Bapak Ibu masih menjadi karyawan atau sudah punya kerjaan yang dimana membayar orang, ya menjadi owner. Atau mungkin kalau benar-benar blank banget ini Bu, saya nggak ada cerita yang menarik dalam bisnis saya. Boleh ceritanya papanya, ayahnya yang dimana susah payah dulu membiayai Bapak Ibu kuliah, ya mungkin Bapak Ibu beruntung bisa membiayai dirinya sendiri, mungkin karena kelas eksekutif. Tapi banyak di luar sana yang membiayai diri sendiri gitu kan, atau mungkin cari sana sini beasiswa, tidak seberuntung orang lain, tapi mereka masih tetap semangat. Nah, itu saya harap ceritakan secara real ya di sini. Intinya sih seperti itu. Hanya pertanyaan-pertanyaan ini rangkumannya itu aja. Ya, etikanya apa, yang dilanggar apa, gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak kayak Bapak Ibu ya. Cukup ceritakan satu atau dua lembar saja, cukup. Jadi intinya aja. Sekali lagi, ceritakan etika bisnisnya di bisnis Bapak Ibu. Kalau tidak ada, sekitar aja. Mamanya, papanya. Kedua, masalahnya apa? Internet saya nggak stabil. Bapak Ibu, suara saya jelas? Masih jelas suaranya, Bu. Masih Oke, jelas, Bu. alhamdulillah. Putus-putus. Iya, saya pelan-pelan deh. Itu ya. Jadi apa sih yang menjadi permasalahan dalam bisnisnya Bapak Ibu? Solusinya apa? Dan akhirnya saya butuh hasilnya juga. Kadang-kala nggak ada Bapak Ibu, blend banget, nggak ada solusi. Banyak yang sharing gitu, nggak ada solusi Bu saya. Saya juga justru pengen solusi kalau ada Ibu gimana nih gitu kan. Banyak yang kasus magic itu tadi jauh sebelum ada kasus ini,
Tapi di Indonesia memang kita mengenal seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi persaingan bisnis bisa, wah, segala cara lah dilakukan. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan untuk PR? Saya Bu, Ada yang Ibu nanya. Ya. dikumpulkannya by dokumen Word atau PDF? Oh iya, ini saya lupa ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Dikumpulkan dengan PDF. Membuatnya melalui Canva, Bapak Ibu. Melalui Canva, bukan Word atau PPT biasa yang disimpan jadi PDF. Jadi pakai Canva aja. Sebenarnya Bapak Ibu bisa sih memakai aplikasi lain, cuman saya nyuruh Bapak Ibu itu pakai Canva karena mudah. Kalau saya nyuruh Bapak Ibu pakai Photoshop dan lain sebagainya, takutnya Bapak Ibu nggak bisa karena bukan di bidang kerjaan Bapak Ibu. Jadi kalau pakai Canva kan standar ya, hampir semua orang juga bisa. Dan nanti biar ada warnanya, biar ada ya milenial lah menurut saya dibanding Word kayak gitu. PDF melalui Canva. Bapak Ibu bisa kan buat Canva? Aplikasi Canva? Bisa, Bu. Itu Bisa, kayak Bu. PowerPoint juga kan sebenarnya Canva itu. Jadi gini Bapak Ibu, Canva itu bentar ya Bu ya. Iya, aplikasi online kan ya, Bu. Saya ini aja ya. Ntar saya screenshot dulu di sini biar Bapak Ibu nggak bingung. Kayaknya masih belum ada yang pakai Canva nih. Ini aplikasi paling standar banget, sering dipakai. Kenapa? Karena mudah, karena bisa di HP, karena banyak yang gratis. Sebentar, agak lemot. Saya mau screen. Jadi Bapak Ibu bisa, ini dia, bisa akses canva.com. Kemudian, di situ nanti Bapak Ibu akan login dengan email Bapak Ibu. Daftar dulu maksudnya. Kalau sudah biasa pakai Canva, dia akan terlogin otomatis. Gitu. Kemudian create a design. Ya. Saya akan screenshot dan share screen. Sebentar. Kalau anak muda sih, saya harusnya. Kalau dulu saya biasanya pakai Photoshop agak-agak ribet. Bisa. Nah, agak-agak ribet. Hanya untuk PDF doang gitu kan. Maksudnya bukan sekelas untuk ini. Bentar. Bukan sekelas untuk ngedit video, foto gitu kan. Nah, sudah nampak nggak Bapak Ibu? Belum terlihat, Bu. Oh, udah. Oke, wait. Oke. Ini dia. Ya, ini dia. Jadi seputar ini Bapak Ibu. Di sini, ini ada create a design. Kanan. Di bawah, itu ada kan presentation, ada 16:9, 4:3. Itu sebenarnya ukuran. Terserah Ibu, Bapak Ibu. Terus biasanya kalau presentasinya banyak, kayak dua tabel seperti itu sama kayak di Word sih sebenarnya. Cuma dia lebih lebar. Ada yang kecil. Ada di sini Bapak Ibu ya. Silakan dicoba Bapak Ibu. Saya akan screen lagi. Ntar. Silakan di searching juga Bapak Ibu, ketik juga. Ya Bapak Ibu nanti nggak kebingungan. Jadi harus jiwa-jiwa muda nih. Pembisnis harus mengikuti zaman Bapak Ibu. Wajib. Nah, di sini saya screen yang atas saja deh. Jadi pertanyaan Bapak Ibu tadi, apakah itu sama dengan PPT? Wah, ini lebih lengkap. Jadi nanti ada Bapak Ibu ya. Ini dia, saya udah
screen. Bapak Ibu akan menemukan nanti akan buat sertifikat, akan jadi PDF, akan jadi PPT, akan jadi ngedit mungkin di story Instagram atau postingan Instagram. Ukurannya akan berbeda tuh ya. Ada lagi card ya. Jadi pakai ini loh, card itu loh, tanda mengenal. Jadi banyak macam-macam. Loh, Bu, kenapa? Ya karena memang beda-beda, ukurannya beda. Kemudian itu di sisi lain, dia itu beda juga untuk temanya, ya. Jadi kalau seandainya buat proposal seperti apa, kalau seandainya buat iklan seperti apa, kalau seandainya buat flyer seperti apa. Jadi konsepnya udah lengkap di sini dan gratis. Cari yang gratis ya Bapak Ibu ya. Ada yang berbayar soalnya. Jadi cari yang jangan bertuliskan di situ tuh kayak bintang apa ya? Gambar mahkota. Mahkota, saya lupa. Yang mahkota, kok bintang. Nah, seperti itu. Cari yang gratis aja. Saya coba bagikan ini pilihan-pilihannya. Mungkin Bapak Ibu nggak familiar soal ini soalnya. Oke nih. Berarti nanti ngumpulinnya bentuk dokumen gitu ya, Bu? Ngumpulinnya bentuk PDF. Kenapa sih bentuk PDF? Karena PDF ini nggak berantakan kalau Bapak Ibu sering buat kegiatan di sini ya. Kalau yang lainnya agak susah ngaturnya. Contohnya buat PPT di sini agak susah, agak berantakan banget gitu. Kita harus ngepasin lah kasarnya gitu. Beda dengan buat PPT di PowerPoint biasa. Tapi di sini lebih elegan, lebih update, lebih milenial, lebih nggak membosankan, warna-warnanya juga nggak. Banyak Ya, template-nya gitu. terus ini dia. Saya memang sengaja sih menugaskan Canva karena biar Bapak Ibu belajar juga nih mengikuti zaman. Kalau anak muda pasti tahu ya. Ada yang sering pakai Canva nggak di sini? Alhamdulillah saya pakai Canva, Bu. Ada, Bu. Ya, ada ya, udah familiar. Tapi ada nggak yang nggak pakai Canva biasanya? Buat tugas masih pakai PPT biasa. PDF masih biasa. Ada nggak? Kalau ada nggak apa-apa, jujur aja. Nanti saya arahkan kalau seandainya Bapak Ibu masih kesulitan kayak tadi. Itu samakah dengan PPT, Bu? Ya sama, cuman dia menunya banyak, Bu. Jadi jangan kayak PPT selesai jadi PPT enggak. Nanti ada penyimpanan ya Bapak Ibu ya, penyimpanannya maunya apa nih? Biasanya tuh PNG, AMG, PDF, PPT, ukurannya juga beda-beda di situ ya kan, semakin agar tidak pecah, semakin nanti Ibu berbayar. Jadi jangan sampai. Jadi pakai normal aja atau standar bahasanya. Seperti itu. Bu, untuk ukurannya ini bebas kan, Bu? Ukurannya bebas. Sekali lagi, jangan pakai yang nggak pecah. Itu biasanya berbayar. Jadi kalau digeser itu semakin nggak besar, semakin apa namanya nggak pecah, besar. Tujuannya untuk apa? Biasanya untuk memaparkan di depan umum. Kalau Bapak Ibu tuh ada di event besar atau masuk televisi itu jelas. Tapi kalau hanya sosial media untuk mengumpulkan tugas, pakai yang standar aja Bapak Ibu. Gitu. Dan ini mudah kok, mudah banget. Bu, maaf satu lagi. Itu kan tadi formatnya ada nomor absen. Kita tahu nomor absen dari mana, Bu? Ada dari Pak Hendi belum dibagi kah Baik, untuk gini Bu. jurnalnya? Nanti formatnya begini saja, Bapak Ibu. NIM, nama lengkap, judul matkul, sama ITB Asia gitu aja, Bu ya. Oh Karena iya, nomor boleh. absen, karena cukup pakai NIM aja sih, Bu. Sama nama lengkap, strip judul matkul, strip ITB Boleh. Asia. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ngirim email, subjeknya itu aja. Nanti saya kirim lagi di grup untuk formatnya, Bu ya. Masih, Kang Hendi. Siap. Oke. Ada yang ditanyakan lagi seputar tugas?
Tidak ada? Baik. Bu, maaf. Bu, maaf, saya mau ini aja, mau mengulangi lagi. Jadi tugasnya itu kita cari satu contoh kasus berhubungan dengan bisnis. Nanti jawabannya meliputi tadi beberapa pertanyaan itu kan ya, Bu ya. Jadi contoh kasusnya cuma satu, nanti jawabannya mencakup beberapa pertanyaan yang tadi kan ya, Bu. Betul. Betul. Jadi Oke, intinya baik. Terima kasih, Bu. pelanggaran etika bisnis apa yang dilakukan? Boleh yang jangan menjawab sesuatu hal yang ini kan rahasia, gitu kan. Contohnya kalau jawab yang lagi banyak di bedah sekarang adalah persaingan bisnis sampai main santet meninggal, boleh loh gitu. Jangan menganggap wah ini kan sesuatu hal yang nggak harus diflorkan, ini kan memalukan, ini kan nanti biar tenang deh di sana, mungkin ada kasus yang udah meninggal, boleh itu dibahas. Jadi kini kita tuh lebih fokusnya membahasnya di bisnisnya, Bu ya. Jadi solusinya apa gitu, karena banyak temuan-temuan ternyata di situ ya. Beda sekali lagi, Bu ya, beda daerah tuh beda kasus, tapi intinya sama, pakai magic. Nah, mungkin ada yang pakai lain lagi, kita nggak tahu loh, Bu ya. Mungkin ada jebakan-jebakan. Nah, kita akan sharing di sini ya, lebih kepada implementasi di mana Ibu sehari-hari. Kita akan bertukar pikiran, oh ternyata ada ya kasus kayak gini gitu. Jadi tidak melulu magic itu dari jarak jauh, ternyata dari jarak dekat dengan cara-cara tertentu. Contohnya beberapa mahasiswa itu menjawab tuh punya bisnis kuliner udah besar banget, tiba-tiba udah dicek karena dia kelas restoran, dimakan orang tuh ada ulatnya. Nah, hal-hal kayak gitu, ini solusinya harus diseberang, dan dia bingung solusinya apa. Di situ ya memang jawabannya cukup jelas ya, kalau seandainya kita harus dekat gitu ya, SQ-nya tadi, dekat dengan Tuhan apapun agama kita gitu ya, rajin amal. Cuman harus ditelaah dulu caranya seperti apa. Ada di situ CCTV nggak? Ada rekan dekat nggak? Yakin rekan dekat itu baik, pura-pura baik. Kasusnya kemarin yang baru ketangkep tuh yang babysitter, yang sangat baik, bahkan orang bosnya ini biasanya kalau orang, mohon maaf, babysitter atau pembantu duduknya di bawah itu disetarakan, sama-sama di kursi, sering memukuli anaknya, tapi nggak separah ini, dimaafkan. Nah, itu udah puncak. Jadi akan kita bedah apa aja nih. Untungnya dia ada CCTV. Nah, cuman ada yang harus diminimalisir nih. Kalau seandainya sering dilakukan kayak gitu, jangan menunggu puncak hingga anaknya mau mati. Jadi harus ditelaah. Tapi kita bicara soal bisnis dulu deh ya. Jangan melebar kemana-mana dulu. Gitu. Kayak gitu ya, Ibu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Kiki, Pak Antik, Buji, Bu Fatim. Aman ya? Baik, kalau gitu kita main kuis. Kalau sudah clear, selesai untuk tugasnya, mudah sih Bapak Ibu, hanya tugasnya itu sebenarnya lebih kepada kegiatan Bapak Ibu aja gitu. Cuman yang agak sulit ketika Bapak Ibu itu nggak bisa pakai Canva gitu aja. Karena kan belum terbiasa kalau nggak anak muda atau sering pakai. Oke, kita masuk di kuis ya Bapak Ibu ya. Saya pengen bagi-bagi poin nih ke Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu terlalu hektik, tidak bisa menyalakan kamera. Ini bisa menjadi penyelamatnya Bapak Ibu, kan? Banyak yang off cam sih sebenarnya di sini ya. Tapi nyimak ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Yohana Yusuf, Ibu Farah Anisha, Ibu Khalifah, Pak Erik. Nyimak ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Berna, suara jelas? Jelas, Bu. Oh ya udah nyimak nih. Oke. Pertanyaan pertama dari saya, Bapak Ibu. Sebutkan 3 hal yang paling penting dalam berbisnis dalam koridor etika. Selain AQ, EQ, dan SQ tadi, 3 hal penting apa yang tidak bisa ditoleransi dalam suatu bisnis? Sekali lagi, tidak melebar kemana-mana, masih dalam koridornya etika.
dalam bisnis apapun. Boleh silakan Bapak Ibu. Saya boleh jawab, Bu. Semoga benar. Ya, ini tidak ada di hukum ya. Sekali lagi etika tidak ada di hukum. Boleh silakan. Yaitu ada pertama sikap, integritas, serta kejujuran, Bu. Ya. Sikap, integritas, dan kejujuran. Sikap dan integritas, kenapa nggak jadi satu, Bu? Kalau kejujuran ya betul. Masuk di EQ sih sebenarnya. Aku boleh, Bu. Bu, izin menjawab. Oke, boleh. Sebentar, tadi Ibu siapa ya? Bapak Ibu sekalipun tidak maksimal, tetap saya kasih poin ya. Cuman banyak. Tadi Ibu siapa? Bentar. Sulfi. Sulfi. Iya. Oke. Sinyal saya, Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. 3 poin penting. Ibu, izin menjawab Erna, Bu. Iya, silakan. Satu, kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, dan integritas, Bu. Jawaban dari saya. Bentar. Tanggung jawab sosial, integritas, dan Kepatuhan hukum. Oh, kepatuhan hukum. Iya, baik. Kepatuhan hukum lebih ke ini ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita bahas etikanya dulu. Jadi etika itu tidak ada di hukum. Kalau integritasnya betul, tadi udah kita bahas, ya kan, integritas betul. Yang kedua tadi juga betul. Saya, Bu. Kejujuran itu penting banget, ya. Cuman ada yang penting tadi sudah saya bahas hanya untuk merimen Bapak Ibu aja. Nah, apa itu Bapak Ibu? Ketika kita salah mungkin dalam 1-2 hal, ternyata kita dipecat padahal nggak ada hubungannya itu tadi loh. Ibu, suara saya jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Oke, ada satu lagi yang jawab. Kurang dikit lagi. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Wiji waktunya. Kalau menurut saya, dalam beretika selain yang 3 tadi, yang pertama niat dan tujuan yang baik. Terus selanjutnya memahami ilmu bisnis. Terus yang ketiga, mengikuti semua pelatihan untuk meningkatkan bisnis tersebut, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, bagus ya Bapak Ibu ya. Udah nyimak ya. Cuman ada satu hal yang digarisbawahin. Jangan sampai Bapak Ibu yang sudah saya terangkan tadi, melakukan kesalahan yang konteksnya belum tentu itu melanggar hukum juga, tapi melakukan kesalahan di tempat lain, tapi tidak ada toleran di perusahaan Bapak Ibu akhirnya dipecat. Padahal tidak ada hubungannya seandainya Bapak Ibu itu, apa sih hubungannya dengan ini? Tidak ada. Banyak kasus di luaran itu. Dalam kasus keluarga, dalam kasus teman, ya kan? Dalam kasus di luar, Bapak Ibu kalau seandainya pernah lihat orang memviralkan yang tadi saya bahas, akhirnya apa? Yang saya tadi contohkan, dia memviralkan anak PSG itu tadi, nah, suaminya ikut merekam, ya kan? Akhirnya suaminya tunda pangkat, dimutasi. Ngikutin nggak Ibu itu beritanya? Mengikuti, Halo? Bu. Pernah lihat Nah, di itu Instagram. kan pelanggaran Pernah etika. lihat, pernah baca. Betul. Apa ngaruhnya di perusahaan dia atau di kedinasan dia? Nggak ada. Tapi etikanya karena buruk di tempat lain, ngaruh lah. Nah, ini hati-hati ya Ibu ya. Jadi ini tidak hanya kejujuran, integritas, kepatuhan, patuh kok di perusahaan dia, patuh kok di kedinasan dia. Istrinya juga sebenarnya bagus dalam berbisnis kalau kita bedah ya, bagus dengan cara-cara dia yang mungkin banyak ya. Cara orang kan macam-macam ya. Cuman ya ada 1-2 hal yang orang lupa dalam berbisnis ini, melupakan banyak hal hingga akhirnya kasus di mana dia di luar masuk ke kedinasan atau di perusahaan dia ngaruh pecat. Untungnya yang
Kasusnya yang saya contohkan ini nggak sampai dipecat. Tapi banyak kasus Bapak Ibu kalau seandainya di swasta itu langsung pecat. Kalau kedinasan mungkin banyak hal yang diperhatikan ya kalau selagi kasusnya bisa ditoleran. Karena ada pasal-pasalnya. Kasus pertama apa? Biasanya narkoba ya kan. Adalah kasus-kasus tinggi itu nggak bisa ditoleran. Biasanya langsung pecat dan ada hukuman tambahan. Cuman kalau yang lain-lain ada di urutan beberapa nih masih bisa ditoleran. Biasanya itu udah pangkat dan kasih. Tapi kalau di swasta biasanya lebih riskan. Biasanya langsung cut off, cut off. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya. Terlepas dari Bapak Ibu karyawan atau Bapak Ibu punya usaha, ini harus diperhatikan. Sebenarnya keputusan dalam suatu perusahaan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang apalagi Bapak Ibu punya kendali di situ. Wah, saya kasihan lah, masih kasihan lah kalau kayak gitu kan. Tapi ya harus dilihat juga kasusnya. Apakah kasusnya ini selain berat juga diviralkan? Nah, banyak banyak contoh eh, di suatu kantornya tidak memecat, tapi banyak akhirnya orang-orang tuh mendukung. Kok nggak dipecat? Biasalah ya netizen gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang itu eranya dikit-dikit diviralkan. Jadi harus melihat dulu nih kasusnya. Kalau memang sudah mana-mana sulit sih seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah ada gambaran ya yang saya gambarkan tadi ya, yang saya ajarkan. Ada Bu, Masih bingung nggak? menjaga nama baik. Betul, betul ya. Jadi ini lebih dari harga diri loh Bapak Ibu ya. Itu yang saya ajarkan tapi belum bisa yang jawab, belum ada yang bisa jawab tadi soalnya. Hati-hati di situ. Ini banyak orang terjebak banget di sini. Dia merasa kehilangan segalanya sudah gitu. Kasusnya apa? Kenanya di kedinasan dia. Padahal nggak lapor juga di kedinasan. Nggak ada tembusan juga dari yang bersangkutan. Tapi atasannya dengar udahlah cari aman. Udahlah. Jadi memang kita selangkah dua langkah harus hati-hati banget. SQ-nya dikuatin, IQ-nya dipupuk, IQ-nya diasah gitu. Oke, Bapak Ibu, kanvanya aman ya. Kalau ada yang nggak bisa saya share cara-caranya nih sebelum Bapak Ibu nanti kebingungan. Aman Bu untuk kanvasnya. Oke ya udah. Oke, di sini ada poin lagi. Hukum dari etika bisnis seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Saya sengaja closing statement ini membingungkan atau ambigu biar Bapak Ibu berpikir. Ada yang menafsirkan beda nggak satu dengan yang lainnya? Sama kayak tadi hukuman seumur hidup itu seperti apa? Ternyata ada yang beda juga gitu ya. Nah, hukum dari etika bisnis seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Coba ada yang bisa jawab? 15 poin. Dan ada yang menafsirkan beda nggak? Biar hukum dari etika ini maksudnya apa nih? Dia membantu yang lemah dalam konteks itu pihak ketiga, pihak kedua, atau usaha dia sendiri sampai titik ke nolnya, dari yang besar sampai yang kecil, menuju ke bawah. Seperti apa? Hukum dari etika bisnis. Kalau tadi adalah etika dalam berbisnis. Ini saya udah masuk di hukum dari etika bisnis. Seperti apa Bapak Ibu menafsirkannya? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa nggak? Saya Bu, Oke, Ibu. Ibu siapa nih? Ibu Wiji? Silviani? Wiji Siapa? Pujastuti Bu. Oh, Ibu Wiji. Boleh, boleh. Wiji Bu. Wiji. Silakan. Mungkin yang dimaksud yang pertama tuh mencuri ide bisnis Bu. Jadi kita mencuri ide bisnis lawan kita yang lemah. Mencuri Halo, Bu? ide. Ya, saya dengar. Mencuri ide bisnis dari pengusaha lemah. Betul. Oke. Ada yang lain? Ibu Wiji. Saya Bu, Oke, silakan. ya kalau untuk hukum proteksi untuk bisnis perumahan gitu ya, intinya
ada prinsip-prinsip moral dan juga semacam legalitas ya, yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan atau prosesi seperti asuransi yang menyediakan layanan proteksi untuk pengusaha rumah, seperti keterbukaan dan transparansi, keadilan dalam penutupan premi, gitu. Kemudian kerahasiaan dan privasi. Ada juga pelayanan yang baik dan kepatuhan hukum. Itu Bu dari saya. Bu. Sebentar Pak Dani. Jadi yang dimaksud Pak Dani adalah itu proteksi yang di mana itu ada kan biasanya kerjasama dengan apa untuk karyawannya gitu. Semacam karyawan juga dan juga untuk perusahaannya Perusahaan. itu sendiri. Oke. Tapi kalau seandainya di situ poinnya yang saya share, sebentar, saya cari dulu. Nah, di sini. Pengusaha lemah, bukan karyawan atau perusahaan pribadi. Pengusaha lemah. Proteksi, saya tanda petik. Bapak betul di situ. Cuman pengusaha lemah itu Bu, perusahaan lemah karena perusahaan-perusahaan perumahan gitu kan mereka skalanya kecil Bu, itu menengah ke bawah dalam kategori mikro kayak gitu. Dan dari situ mungkin proteksi untuk perusahaan itu harus lebih ditingkatkan seperti baik. asuransinya. Tapi dalam konteks masih karyawan sendiri ya Pak ya? Nah, karena kan banyak Bu perusahaan-perusahaan untuk perumahan gitu banyak yang melakukan asuransi. Jadi saat terjadi bencana ataupun mereka benar-benar usahanya ya habis, mereka bisa collab atau gimana karena nggak ada cadangan untuk mereka punya asuransi. Baik, saya memahami jawaban dari Bapak. Terima kasih Bapak Dani. Ada yang lain nggak yang lebih bisa memaksimalkan? Bu, coba jawab. Siapa nih? Saida, Bu. Saya mau coba, Bu. Oke. Di sini yang nampak dulu Ibu Atsania Saida. Silakan. Oke, kalau menurut saya hubungan antara hukum dan etika bisnis ini hukum itu merupakan dasar minimum bagi etika bisnis sehingga etika bisnis ini juga berkaitan erat dengan hukum supaya sama-sama mendapatkan keadilan di baik itu mungkin di sisi antara karyawan dan perusahaan atau mungkin supplier dengan konsumennya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga etika bisnis ini juga bisa mendorong perubahan bisnis di mana etika bisnis ini juga bisa membuat hukum lebih adil dan bertanggung jawab. Seperti itu sih. Oke. Kemudian untuk pengusahanya tadi, pengusaha kecil gimana? Nih, terhadap pengusaha lemah atau pengusaha kecil. Di situ poinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karyawannya sendiri. Oke, nggak ada yang bisa jawab? Izin, Bu. Jawab, saya jawab. Kalau ya udah Mas. Oh ya udah. Silakan. Saya Anom ya. Saya Pak Anom. Oke, saya catat. Silakan. Kalau saya sih lebih ke arah contohnya. Contohnya itu mengenai hukum kartel dan monopoli ya, yang tujuannya untuk melindungi persaingan dari pengusaha kecil dari praktik bisnis yang tidak adil. Seperti itu. Contohnya Bapak yang lebih real melindungi usaha kecil. Hukum yang yang mengikat tentang kartel atau monopoli gitu, Bu. Oke. Baik. Ada lagi yang tadi yang mau jawab? Satu lagi, silakan. Saya Satu Bu, coba Bu. lagi aja ya. Saya boleh Bu. Ya, silakan. Ini beda orang, beda penafsiran loh. Udah melebar kemana-mana loh. Coba. Iya. Kalau menurut saya tadi dari pertanyaan yang Ibu berikan tentang hukum dalam etika bisnis seperti proteksi bagi pengusaha lemah itu salah satu yang saya saya dapatkan atau misalnya yang kita juga pernah lihat itu adalah
untuk salah satunya itu adalah melindungi hak kekayaan intelektual. Maksudnya itu adalah saat pengusaha kecil ini sudah mulai, istilahnya pengusaha kecil ini sudah mulai bisnisnya ini dikenal oleh banyak orang, beberapa perusahaan besar itu kadang mereka mau mengambil dalam tanda kutip itu adalah hak patennya, maksudnya kayak nama produknya dan segala macam. Gampangannya itu adalah yang paling pernah kita lihat itu waktu itu adalah geprek bensu. Geprek Bensu itu kan sama salah satu pengusaha kecil yang sempat ada. Dulu ada Geprek Bensu punya Ruben Onsu dan satu lagi Geprek Bensu punyanya yang pertama kali mendirikan kayak gitu. Yang pertama kali punya dan mendaftarkan merasa kok istilahnya produknya saya ini kok tidak apa namanya tidak diakui kayak gitu, dikiranya itu meniru. Padahal yang duluan pertama muncul ini adalah gepreknya dia bukan gepreknya Ruben Onsu. Cuman karena yang geprek Ruben Onsu ini punya title di belakang itu, oh ini gepreknya punya Ruben Onsu, itu lebih dikenal banyak orang. Maka dari itu saat melakukan banding dan segala macam penggugatan, makanya merek istilahnya merek ayam geprek Bensu ini dimenangkan oleh yang pertama kali mendaftarkan. Seperti itu sih Bu Denis. Itu Oke, salah satu terima kasih. hukum yang melindungi apa namanya pengusaha kecil kayak gitu. Pengusaha lemah. Mm-mm. Pengusaha kecil atau pengusaha lemah apa sama aja kok, gitu ya. Terima kasih, jawabannya betul banget. Nah, itu adalah salah satu jawaban yang betul ya. Tapi nanti akan saya bahas lagi dua, gitu. Saya masih ada kuis lagi satu nanti. Tapi saya selesaikan dulu satu ini ya. Bapak Ibu tadi yang mendekati jawaban, tetap saya kasih poin 10 untuk jawabannya Mas Ridwan Dinar. Saya udah catat kok. 15. Jadi, kenapa sih ini ambigu, tidak detail? Nah, karena memang banyak penafsirannya. Ada dua Bapak Ibu. Hukum dari etika bisnis seperti proteksi. Proteksi itu sebenarnya perlindungan terhadap pengusaha lemah atau pengusaha kecil. Jadi, ada dua contoh. Yang dijawab Mas tadi, itu satu. Yang pertama, dalam lingkup yang kecil dulu. Kayak kalau Bapak Ibu usaha tuh mikro dulu deh, gitu. Nanti yang kedua baru makro. Yang kecil ini gini, dia itu semuanya diurus dulu ya, jadi hukum-hukumnya dan sebagainya. Kenapa kalau tidak? Dia akan dompleng oleh orang lain. Jangankan bisnis perorangan. Indonesia aja banyak kok yang dianggap oleh luar negeri gitu ya. Ya karena memang tidak ada perizinan. Nah, ini hukum dari etika bisnis yang harusnya ini punya saya loh. Terus kenapa nggak izin? Buktinya mana? Nah, kamu nggak izin kok. Nah, ini nggak cuma geprek bensu ya. Ada skincare yang banyak banget lah. Yang ujung-ujungnya namanya glow-glow gitu. Itu pertama, lingkup kecil. Lingkup besarnya seperti apa? Saya ambil contoh apa deh yang mudah ya. Mie deh ya. Mie yang mudah. Karena Indonesia terkenal mie-nya gitu ya. Di luar negeri di mana-mana mie. Bapak Ibu tahu mie Indomie ya? Suara saya jelas nggak sih? Tahu, Bu. Oke, nggak ada yang jawab. Tahu Ibu. Oke, Indomie. Tahu nggak kisahnya Indomie sebenarnya jiplak dari mana? Dulu dia tuh sahabatan. Mie gagal. Betul, dijaga. Masih lingkup mikro nih, diklaim nih sama ini. Makronya di mana? Nah, saya akan membahas di makronya yang orang biasanya tidak tahu. Indomie udah raksasa nih ya. Dia udah mau kayak gimana, dia masih kalah nih gagalnya karena memang ya nggak izin mau gimana. Bisa dong. Walaupun dia udah jelas ada bukti-bukti bahwa ini lo punya saya, ini tuh eh, ini inisiatif saya yang pertama kali. Karena dia nggak bisa gitu. Padahal gage itu juga enak loh. Saya tuh pecinta gagah, bahkan eh, dibanding Indomie saya suka gagah, tapi susah sekali sekarang itu beli gagah yang minyak gepeng-gepeng gitu. Rasanya tuh enak banget, cuman memang lebih mahal gitu. Cuman ya itu penyebarannya nggak meluas, tidak seperti di Indomie yang ada di Indonesia, apalagi di luar negeri. Nah, saya sempat salut banget dengan karya-karya Indonesia, mau UMKM mau itu perusahaan. Ketika saya di luar negeri, Indonesia negara berkembang, tapi bisnis mie Indomie ini ada di negara maju. Wah, itu rasanya kayak, dan itu
banyak lagi yang suka. Nah, kalau saya sempat ke luar negeri tuh, wah, ada orang jual Indomie kayak di Indonesia gitu ya. Kayak di Indonesia kayak dijual mateng gitu loh. Jual mateng, dimasakin dulu, dicampur apa versi mereka. Nah, Indomie di sini nih perusahaannya. Ini yang versi makro ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia menjualnya ke kayak supplier gudang, toko besar seperti mungkin Indomaret, Alfamart, yang konteksnya nggak mungkin mereka beli itu satu doang, walaupun di jajar-jajar gitu kan, jajar gitu kan, ada mungkin 5 atau 7 beda rasa. Nggak mungkin mereka beli 7 7 rasa mie Aceh, 7 rasa mie goreng, 7 rasa itu nggak mungkin. Pasti lebih banyak karena harganya beda. Mengkerucut lagi, dia jualan di toko-toko ya, jualan di toko-toko yang konteksnya biasanya lebih murah karena nggak ada PPN. Jualan lagi yang banyak banget itu biasanya jualan di pinggir jalan yang dimasak dicampur dengan hijau-hijau, apalagi cabai, banyak lah. Dan ternyata laris loh. Kalau nggak ada perlindungan hukum yang jelas, dia udah melebar dengan rasa lain-lain. Pernah nggak Bapak Ibu dengan, wah silakan beli ini mie apalah ya, Salormon mungkin. Nggak mungkin mereka berani. Silakan mie Indomie nih, tapi versi Jawa biasanya kan gitu ya, dicampur dengan telur ceplok yang matang. Mereka nggak berani tuh, karena udah khas banget. Jadi, hukum dari etika bisnis dengan konteks proteksi. Ada unsur hukumnya, betul yang disebutkan Bapak tadi. Tapi ini bukan membahas tentang hanya karyawannya, pengusaha lemah yang tadi dibilang. Oh, perusahaan besar sekalipun, dia bisa jualan kelas supermarket atau Alfamart dan lain sebagainya yang cukup besar-besar. Dia bisa masuk loh di toko kecil-kecil. Dia masuk loh di mana dijual bebas, dimasak dulu. Bahkan di SD itu ya Bapak Ibu ya. Saking ingin beda namanya juga anak kecil ya. Dikremes doang, dikasih bumbu, dijualnya setengah, digunting, setengah aja. Nggak sehat sih. Kan banyak sih yang jual kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang dimasak, udah biasa kalau dimasak. Nah, ini proteksi yang gimana? Dan pengusaha lemah dapat, dia tidak pernah melebarkan nama Indomie ini menjadi Sailor Moon atau apa. Dan ini melindungi sampai bawah. Nggak pernah ada yang keracunan, selagi memang di atasnya aman. Seperti itu hukum dari etika bisnis bermain. Jadi proteksi itu harus jelas dulu, baru dia ke bawah. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dimaksud ya. Jadi hukum dari etika bisnis seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Itu sih. Kemudian yang terakhir tadi, ini ada dari saya. Tadi sudah saya bahas atau singgung, dimana Bapak Ibu, saya ingin membahas bisnis timah ini, ya kan? Bisnis timah. Kenapa sih Bapak Ibu dimasukkan ke korupsi? Tadi sudah disinggung oleh Bapak Anom, ya Bapak Anom. Dia merugikan lingkungan. Nah, silakan ada yang bisa menjabarkan bisnis ini sampai disebut korupsi terbanyak panjang sejarah, merugikan banyak orang. Bisa disebutkan kenapa sih masuk di KKN, walaupun sudah disinggung dikit tapi masih penjabarannya panjang nih. Coba ada yang bisa nggak penjabaran dari korupsi timah yang sekarang ini lagi panas-panasnya? Ini kuis terakhir dari saya. Ada yang bisa jawab soal timah? Cewek mungkin, cowok, Bapak? Gak ada? Gak ada ya? Lepas? Saya terangkan? Gak ada yang mau poin? Oke, los? Los ya? Ada yang mau jawab nggak? Atau sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Sudah banyak yang oke soalnya saya lihat ini. Udah capek, gitu ya.
habis Pengen liburan. sholat malam. Soalnya kemarin kan Lailatul Qadar. Jadi saya paham banget mungkin ada Bapak Ibu yang gak ada ya Las ya. Oke, saya terangkan aja deh ya. Jadi Bapak Ibu, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, ada 3 poin. Ketika ada orang itu di situ itu ngambil uang kedinasan yang tadi saya bilang anggaran bla 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 bla, jadinya itu yang keluar bla 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 karena sebenarnya uang yang keluar tidak seperti itu, tapi dibengkakkan dengan laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan yang gimana itu akhirnya di situ 1 tahun bangunan udah roboh. Akhirnya di situ ada yang nggak ada, bangunan harusnya berapa, pokoknya banyak lah. Itu jelas dari uang diambil. Tapi banyak Bapak Ibu yang masuk KKN yang merugikan negara. Tadi ngambil di lingkungan karena tidak ada yang izin. Tidak ada perizinan. Termasuk Bapak Ibu kalau seandainya udah masuk di bisnis, jangan mau blend, buta. Atau sengaja Bapak membutakan semuanya, nggak bisa. Harus melek hukum, belajar. Kalau belajarnya kurang, ya harus ngambil ahli hukum, ambil analisis, sering sharing, terjun ke lapangan. Kalau udah tahu, sengaja nggak tahu sih memang di blend kan. Itu 2. 3, saya akan fokus di 2 ini karena tadi saya akan membahas di 2 ini ya. Tapi yang ketiga ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ngambil data di perusahaan Bapak Ibu. Itu masuk KKN tuh. Ada lagi nggak? Banyak, tapi ini yang sering aja deh ya. Kok bisa? Data itu perusahaan. Di mana itu membayar karyawan marketing lah contohnya. Dia keliling. Marketing bayarannya mahal nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Murah? Mahal nggak? Mahal. Mahal ya. Karena dia ujung tombak perusahaan. Dia bukan sales loh ya, marketing loh ya. Marketing itu nggak cuma jualan, dia harus menang channel, dia harus bisa berbicara, dia harus bisa achieve, dia harus bisa mengontrol karyawan di bawahnya yang mungkin ada sales. Dia harus bisa masuk, dia harus mempertahankan hubungan, dia harus bisa gimana ini jangka panjang sama dia. Kontrak tahun ini, kontrak tahun depan sama dia, persaingan. Data, ya biasanya 1 hari marketing itu kalau di perusahaan besar, semakin besar, semakin sulit, semakin kecil. Data berarti semakin susah dong. Setelah itu Bapak Ibu ambil gitu aja untuk kepentingan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu punya usaha lain. Yang dimana ya nggak bersaing signifikan sih sama usaha Bapak Ibu gitu ya. Mungkin nggak sama-sama mie gitu ya. Yang tadi enggak. Cuman yang di sini poinnya adalah itu adalah rahasia perusahaan. Itu masuk KKN Bapak Ibu. Kalau ketahuan dapat data dari Mas, itu biasanya cut off. Masuk KKN, hati-hati. Makanya banyak perusahaan yang bilang data-data perusahaan nggak boleh bocor kemanapun. Karena satu marketing aja, dia keluar 1 hari 5 orang lah. 5 orang penting loh ya. Bukan 5 orang toko-toko. Bukan. 5 orang penting yang mungkin dia manajer apalah banyak saya dapat ketemunya susah, nomor WA-nya susah, cari di googling ada, nggak ada. Nah Bapak Ibu dapat mentahnya itu nggak bisa kayak gitu ya, itu masuk ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu di sini. Sekalipun itu untuk keperluan pribadi nggak boleh. Kemudian yang kedua, kita balik kedua. Tadi merugikan sudah disinggung sama Pak Arnon, bagus jawabannya. Jadi dia itu tidak hanya merugikan negara. Poinnya di sini kenapa negara baru tahu yang triliun. Nah, itu digiring tuh sama masyarakat. Kok bisa? Kok bisa muncul sekarang? Dalam tahap apa? Siapa ini yang melaporkan? Ini masih dalam tanda tanya. Siapa yang melaporkan? Orang sekitar. Kok bisa orang sekitar baru mencuat? Mana aja? Nah, atau siapa nih? Nah, itu harus ada tanda tanya. Kan? Karena orang yang dilaporkan pasti ada pelapor. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin.
tahu sendiri kok Bu bagian hukumnya. Ya tapi kan orang itu siapa kan gitu. Masa kita dari Jakarta tahu ujuk-ujuk di sana, di titik di sana. Kita ada informasi paling ya. Jadi harus jelas dulu dan kenapa baru sekian tahun. Harus diteliti dan dia merugikan banyak hal lingkungan sekitar yang tadi saya sampaikan. Itu termasuk KKN yang gimana kalau diolah dan diizinkan perizinannya itu nggak mudah. Kita masih bahas perizinan tadi. Yang kedua, yang paling penting, dalam bisnis sumber daya alam itu nggak bisa serta merta diambil semua. Ya pokoknya dipakai, ada dijual nggak bisa. Ada batasan-batasan yang dimana kalau dilanjutkan terlalu overload. Dan ini butuh penelitian cukup lama Bapak Ibu. Bisa sampai 5 tahun. Bisnis itu nggak jalan. Sementara hasilnya ini timahnya tuh banyak. Ya udahlah, kalau nggak ada izin ya dimanfaatin aja. Sementara jangka panjangnya dia nggak dapat. Hasilnya apa? Ini bisa jadi seperti di Lapindo. Penggunaan terlalu banyak. Penggunaan terlalu dalam. Yang harusnya udah nggak boleh tuh menyentuh bumi. Kan di penelitian Lapindo seperti itu. Kalau di timah itu selain izin, dia terlalu banyak, overload. Nggak ada batasan-batasan. Kalau di Lapindo dia terlalu dalam. Itu yang susah Bapak Ibu ya. Itu butuh ahli banget di situ. Makanya hati-hati kalau Bapak Ibu berbisnis di alam itu paling sulit. Kalau paling ribet betul kuliner. Paling sulit itu alam karena kita akan mengambil hasil alam dan nggak main-main. Contoh simpel deh ya kalau Bapak Ibu masih bingung dengan timah dengan emas. Contoh deh, pohon. Pohon itu hasil alam. Boleh ditebang, sangat boleh ketika sudah tua. Takutnya menjatuhkan orang. Ketika sudah tidak mampu menghasilkan apapun, udah nggak berdaun, udah nggak beruang, boleh. Dan itu biasanya ada umuran. Setiap pohon beda-beda. Bukan berarti nebang liar semuanya akhirnya gundul kebakaran. Enggak gitu konsepnya. Itu konsep simpel kalau berbisnis alam. Makanya itu disebut apa namanya, gimana dia itu nggak ada perizinan, jualnya juga murah. Pokoknya dia melanggar banyak hal lah di situ ya. Apalagi cukup banyak kelas timah loh ya, apalagi cuma timah aja segitu nih, kita udah nggak kebayang nih kalau seandainya emas yang ada di Papua sana. Karena ternyata banyak yang masuk nggak cuma Indonesia Bapak Ibu, sempat ketangkep orang luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk mengambil emas dengan kapal dia. Berarti memang dia kaya. Makanya hati-hati. Indonesia ini harus ada yang namanya perlindungan. Aduh, nggak sampai kecolongan ratusan triliun. Sayang banget. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada sanggahan Bapak Ibu, silakan. Oh, saya nggak setuju dengan pendapat dengan Bu Denis, gitu boleh. Sebelum kita akhirin. Ada pertanyaan mungkin? Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Sepertinya baterainya udah lowbat. Tadi udah semangat banget Ibu. Baik, bagaimana Bu Denis? Oh sinyalnya, oke. Baik, lanjut Bu Denis. Oke. Bisa closing statement. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Closing statement dari saya. Jangan melupakan IQ yang dimana itu sudah pemberian Tuhan. Tapi pertahankan IQ Bapak Ibu dengan EQ. Pupuk itu. Karena umur tidak menentukan seberapa tinggi ilmu IQ bahkan EQ. Dan paling penting, hormati SQ. Tuhanmu adalah segala-galanya yang memberi Bapak Ibu keutuhan berpikir, kesehatan, bahkan berbisnis sampai dengan di titik ini sampai bisa bernafas panjang umur. Itu dari saya. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan selamat liburan dan selamat Idul Fitri ya bagi yang merayakan. Karena kita di pertemuan terakhir nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Denis. Saya izin menutup kelasnya dan menyimpulkan sedikit kesimpulan dari materi malam ini. Terima kasih Bu Denis.
Ya, jadi hari ini kita sudah membahas pentingnya etika dalam dunia bisnis, di mana materi malam hari ini menyoroti kasus-kasus perusahaan atau individu yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan etika, sehingga merugikan lingkungan sekitar dan merusak integritasnya sendiri. Nah, untuk memperbaiki situasi tersebut, kita atau perusahaan tersebut perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika bisnis melalui pelatihan, pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan juga penting juga untuk memperkuat pengembangan kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ bagi individu dan organisasi dalam menghadapi dilema etika bisnis. Selain itu juga diperlukan pemberdayaan masyarakat dan lembaga pengawas dalam penerapan kebijakan dan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan sesuai dengan standar etika yang telah ditentukan. Baik. Nah, itu sedikit kesimpulan dari saya malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu ada tugas dari Bu Denis menjelaskan satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di dalam atau luar negeri, boleh Bu ya? Lebih kepada bisnis yang dijalankan Bisnis sendiri, ya? Mas Hendy. Oh, bisnis yang jalan sendiri. Baik. Jadi contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di lingkungannya usahanya sendiri, Bu ya. Ya, Di mana betul. jawabannya mencakup 4 pertanyaan yang ada di materi tadi. Dikumpulkannya ke email Ibu Denis, denis.nf@gmail.com atau kalau dieja DHENIS. Nanti saya kirim ke grup juga pengumumannya. Nanti dikirimkannya dengan judul subjeknya NIM, strip nama lengkap, strip judul mata kuliahnya yaitu Etika Bisnis, strip ITB Asia. Dikumpulkan maksimal 19 April 2024 karena kita akan bertemu pembelajaran lagi di tanggal 22 April 2024 untuk mata kuliah Etika Bisnis. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam ini dan semangatnya. Terima kasih Ibu Denis. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita kembali lagi di 2 minggu lagi ya kalau nggak salah ya. Setelah Lebaran, tetap semangat dikerjakan tugasnya, jangan terlambat. Baik, semoga bermanfaat. Saya ucapkan juga mewakili Asia, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. atas materinya malam ini. Iya, kasih semuanya Bapak, Bapak Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum. Lalu Bu Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Terima kasih Pak.